Apakah semua pasien PJK perlu mendapat tindakan PCI nih, Dok? Ya, nggak semuanya ya. Tapi Oh, dalam beberapa kasus, pasien-pasien terutama pada serangan infak miokard, yang infak miokard akut terutama, maka tindakan PCI ini menjadi wajib. Namun pada kasus-kasus yang tertentu, maka kita bisa melakukan mempertimbangkan ya, lebih tepatnya tindakan PCI ini sesuai dengan indikasinya. halo dokter, selamat datang kembali di Alomedica Talks bersama saya, Dr. Sartini. Kateter jantung, balon jantung, atau pasang ring jantung, itu semua merupakan istilah untuk tindakan percutaneous coronary intervention atau PCI. Tindakan ini merupakan tindakan life-saving pada pasien infak miokard akut dan juga bermanfaat untuk memperbaiki gejala serta menjaga fungsi otot jantung pada pasien dengan angina tidak stabil. Akan tetapi nih dok, dengan semakin banyaknya pasien yang melakukan check up atau tes jantung, baik MCU rutin ataupun untuk asuransi atau praoperasi, semakin banyak pasien tanpa gejala yang ditemukan menderita stenosis arteri koroner. Untuk pasien penyakit jantung koroner tanpa gejala atau yang disebut stabil ini, apakah tindakan PCI harus dilakukan ya? Yuk kita bahas bersama Dr. Hendra Gunawan, spesialis penyakit dalam. Halo Dr. Hendra, Halo. selamat datang di Alomedica Talks ya dok. Terima kasih sudah hadir di sini. Mungkin kita langsung aja ya dok ya ke pertanyaan pertama. Ya. Oke, kita refresh dulu nih dok. Mungkin boleh dijelaskan apa itu penyakit jantung koroner? Nah, penyakit jantung koroner sendiri adalah salah satu jenis dari penyakit jantung, terutama ada gangguan di aliran darah koroner karena adanya pembentukan plak yang disebut aterosklerosis. Itu main dari patofisiologi awalnya. Namun kan saat ini penyakit jantung koroner ini sudah lebih luas lagi, tidak hanya plak dari aterosklerosis itu sendiri, melainkan misalnya kelainan struktur maupun kelainan dari fungsi dari arteri koroner itu sendiri ketika dia tidak bisa melaksanakan fungsinya dengan baik, entah dia ada gangguan penyempitan, gangguan relaksasi dari koroner yang dapat menyebabkan nyeri dada maupun keluhan-keluhan lain seperti sesak nafas, itu dia yang kita sebut sudah lebih meluas ke arah situ. Baik, terima kasih dokter untuk refreshnya. Mungkin sekalian nih dok, apa aja sih komplikasi yang bisa terjadi dari penyakit jantung koroner? Nah, penyakit jantung koroner sendiri ini kita banyak ya sebetulnya komplikasinya. Salah satunya adalah serangan jantung akut atau yang kita sebut sebagai infak miokard akut. Kemudian itu terjadi karena adanya ruptur atau pecahnya plak dari aterosklerosis itu sendiri di pembuluh darah, kemudian bisa juga kelainan aritmia seperti ventricular fibrilasi, kemudian kematian mendadak. Itu merupakan salah satu komplikasi yang paling sering dari penyakit jantung koroner. Baik dok, memang penyakit jantung koroner ini bisa menyebabkan kematian juga ya dok ya? Iya. Nah, satu pertanyaan lagi lanjutan dok ya. Sekarang udah ada terms penyakit jantung koroner stabil. Dokter boleh bantu jelaskan apa itu dok penyakit jantung koroner stabil? Nah, penyakit jantung koroner stabil ini merupakan salah satu bentuk dari penyakit jantung aterosklerosis ya sebetulnya. Dia memang sama intinya, adanya plak dalam pembuluh darah koroner yang kemudian menyebabkan gangguan dari aliran darah jantung yang dikarakteristikkan sebagai adanya nyeri dada atau terutama pada saat beraktivitas, dan nyeri dada itu bersifat tipikal. Tapi saat ini tidak hanya plak dari arteriosklerosis itu sendiri. Untuk penyakit jantung koroner stabil ini juga meliputi gangguan dari struktur maupun dari fungsi dari pembuluh darah itu. Misalnya gangguan kontraksi, gangguan relaksasi dari pembuluh darah jantung yang kemudian menyebabkan aliran darah koroner itu tidak optimal. Baik dokter, sekarang kita bahas ke pilihan terapinya ya dok ya. Apa aja sih pilihan terapi untuk penyakit jantung koroner? Pilihan dari terapi untuk penyakit jantung koroner, terutama penyakit jantung koroner stabil ini kan kita banyak ya.
pilihan terapinya. Yang pertama pasti kita terapi gaya hidup, perbaiki misalnya berbagai faktor resiko, seperti misalnya jika ada berat badan yang berlebih, maka kita harus optimalkan berat badan, kemudian rajin berolahraga, terutama bila kita masih gaya hidup sedenter gitu ya. Kemudian untuk terapi medikamentosa sendiri memang tujuannya kita untuk mencegah progresivitas dari plak aterosklerosis itu ya. Yang pertama, jika kita bisa menggunakan aspirin untuk mencegah supaya plak aterosklerosisnya lebih stabil dan kemudian tidak lebih progresif perkembangannya. Kemudian tidak lupa juga jika ada keluhan-keluhan seperti nyeri dada, kita bisa kontrol dengan menggunakan nitrat. Selain itu, berbagai obat lain seperti beta blocker maupun calcium channel blocker ini dapat digunakan juga pada kasus-kasus penyakit jantung koroner stabil sesuai indikasinya. Dan yang terakhir, karena penyakit jantung koroner stabil ini juga diikuti berbagai faktor komorbid seperti diabetes, dislipidemia, maupun darah tinggi, maka pengobatan yang sesuai dengan indikasinya tetap harus dijalankan. Baik dok, jadi tadi pilihan terapinya ada modifikasi gaya hidup ya dok ya. Ya seperti jangan stres ya dok ya. Terus meningkatkan aktivitas, olahraga ya dok. Oke, selain itu juga ada pengobatan medikamentosa seperti yang dokter sudah sebutkan. Nah lalu kan ada juga nih dok tindakan medis yang bisa digunakan sebagai terapi penyakit jantung koroner. Contohnya PCI. PCI itu apa sih dok? Ya, PCI atau Percutaneous Coronary Intervention sendiri adalah suatu tindakan invasif non-bedah yang ditujukan untuk membuka sumbatan dari pembuluh darah koroner jantung itu sendiri. Oke dok, lalu manfaatnya PCI ini apa sih dok? Nah, manfaat PCI terutama yang paling utama adalah membuat aliran darah jantung yang sempat terbuntu atau sempat dia terblokage ini menjadi lebih lancar dengan PCI. Harapannya ya dengan aliran darah yang lebih lancar, pembuluh darah koroner yang lebih lancar, maka keluhan-keluhan dari penyakit jantung koroner stabil ini dapat diatasi. Baik dok, kalau gitu resikonya apa ya dok ya? Nah, risiko dari tindakan PCI ini ada beberapa. Yang pertama, perdarahan, terutama di area suntikan. Kemudian mungkin bisa terjadi memar, kemudian bisa terjadi reaksi alergi dari kontras, karena sebelum tindakan pemasangan ring, kita harus memvisualisasi pembuluh darah koroner ini dengan kontras. Dan kemudian kita juga bisa beberapa komplikasi lain seperti adanya sesak nafas, kemudian maupun nyeri dada ketika pada saat pembuluh darah itu dibuka dengan prosedur-prosedur yang dilakukan pada saat PCI. Jadi dok, berdasarkan manfaat dan resiko PCI tadi yang sudah Dr. Hendra jelaskan, apakah semua pasien PJK perlu mendapat tindakan PCI ini dok? Ya, nggak semuanya ya. Tapi dalam beberapa kasus, pasien-pasien terutama pada serangan infak miokard, yang infak miokard akut terutama, maka tindakan PCI ini menjadi wajib. Namun pada kasus-kasus yang tertentu, maka kita bisa melakukan, mempertimbangkan ya, lebih tepatnya tindakan PCI ini sesuai dengan indikasinya. Oke dok, jadi kan kita tadi sempat bahas PJK stabil ya dok ya? Iya. Nah itu perlu PCI juga nggak dok? Nah, untuk PJK stabil, ini kita harus lihat case by case, karena kan memang tidak semua pasien datang itu dalam keadaan nyeri dada yang tereksaserbasi dengan aktivitas. Nah, kita lihat dulu dari berdasarkan guideline terbaru dari ESC sendiri tahun 2024, ini juga sudah merekomendasikan bahwa seleksi pasien untuk yang akan dilakukan PCI pada pasien-pasien penyakit jantung koroner stabil ini kita harus lebih teliti. Yang awal kita harus lihat dari anamnesisnya. Dari anamnesisnya apakah nyeri dadanya tipikal, disertai sesak nafas atau tidak, kemudian pasien usia dari pasiennya. Ini bisa kita lihat dari chartnya ada probability dari coronary likelihood score-nya. Kemudian setelah itu kita berangkat ke pemeriksaan penunjang. Nah, ditunjang dari pemeriksaan penunjang sederhana seperti dari pemeriksaan elektrokardiogram maupun ekokardiografi, kita bisa kemudian menyimpulkan
adakah indikasi yang lebih kuat? Jika memang pasien masih mengeluhkan dengan pengobatan medikamentosa dan pasien-pasien ini juga dengan pemeriksaan penunjang ini masih belum konklusif, maka kita bisa lakukan pemeriksaan penunjang yang lebih agresif lagi, yaitu dengan exercise stress test maupun dengan CT cardiac CT scan ya, atau ya CT kardiak ya, untuk melihat sebetulnya adakah pembuntuan dari pembuluh darah koroner tersebut. Baik dok, berarti untuk PJK stabil itu nggak semua harus langsung PCI ya dok ya? Banyak pemeriksaan yang perlu dilakukan terlebih dahulu untuk menentukan indikasinya. Iya, untuk melihat kita harus melihat dari likelihood-nya ya, karena memang kalau misalnya penyakit jantung koroner stabil ini pretest likelihood-nya, maksudnya likelihood dari koroner probability-nya kecil, maka ya nanti ketika kita lakukan coronary angiografi maka hasilnya tidak akan maksimal. Oke dok, mungkin kita diskusi kasus nih ya. Untuk pasien yang tidak punya gejala nih, terus dia melakukan medical check up dan ada hasil CT angiografi, di mana hasilnya left circumflex lesion-nya itu 50%. Apa sih yang harus dilakukan untuk pasien ini dok? Nah, yang pertama yang harus kita lakukan pasti diedukasi dulu ya. Memang kalau memang sudah lesinya sudah 50%, kemungkinan pasti ada plak dari aterosklerosis itu sendiri. Maka yang kita lakukan adalah edukasi mengontrol faktor-faktor resiko. Nah, pasien tersebut apakah misalnya dalam keadaan berat badannya berlebih atau kurang aktivitas, maka kita harus edukasi untuk dia lebih rajin berolahraga, kemudian dia juga harus mengontrol berat badannya, kemudian menjaga kualitas dari stres dan kualitas dari tidurnya, dan yang terakhir juga mengontrol faktor-faktor komorbidnya sesuai dengan faktor komorbid yang ditemukan pada saat medical check up tersebut. Jadi pada saat kita menjumpai lesi 50%, sebetulnya ya memang itu merupakan suatu temuan, tapi kita tidak perlu langsung panik untuk melakukan apakah kita butuh ring atau apa gitu, karena memang dengan lesi-lesi yang 40%, 50%, kita memang lebih ke arah modifikasi gaya hidup dan mengontrol faktor komorbid sehingga progresivitas plak tersebut dapat dihambat, dan syukur-syukur kalau misalnya kita bisa berkurang, ya kita bisa berkurang dalam evaluasi lanjutannya. Baik dok, berarti memang kita harus kuat di edukasi reassure pasiennya ya tentang saat ini mungkin belum perlu tindakan lebih lanjut, tapi edukasi terkait mengontrol komorbidnya itu harus diperkuat lagi. Gitu ya? Dan kita juga harus menanyakan sebetulnya lebih teliti lagi gejala-gejalanya, apakah ada misalnya gejala dari penyakit jantung stabilnya, misalnya kayak nyeri dada pada saat beraktivitasnya, apakah dominan, kemudian kita juga harus melihat keluhan-keluhan seperti sesak nafas, dan kemudian kalau memang pasien berkenan, kita bisa lakukan pemeriksaan yang sederhana, yaitu dengan elektrokardiografi maupun dengan USG jantung. Baik dok, mungkin di edukasi itu ada tambahan nggak dok, kapan waktu pasien tuh harus segera ke IGD dok dengan temuan ini dok? Pasien dikatakan gawat darurat ya, misalnya ketika suatu nyeri dada ini, misalnya kita sudah menggunakan obat-obat yang untuk mengontrol nyeri dada tadi, seperti nitrat dan lain-lain, dan tidak menghilang dengan pengobatan dalam jangka waktu 30 menit sampai 1 jam, maka kita sudah bisa ke IGD untuk melihat apakah sudah terjadi kerusakan otot jantung atau tidak, yang dengan pemeriksaan tambahan lainnya. Oke, terima kasih dok untuk diskusi dan tanya jawabnya. Ya, sama-sama. Nanti mungkin terakhir nih, boleh tolong sampaikan take home message-nya nih ke teman-teman yang lagi nonton video ini. Ya, jadi take home message-nya adalah penyakit jantung koroner stabil ini merupakan salah satu penyakit jantung yang paling sering dijumpai di dewasa ini.
Nah, penyakit jantung koroner stabil ini pada dasarnya memang paling banyak disebabkan oleh timbul plak aterosklerosis pada pembuluh darah koroner di jantung kita. Nah, namun seiring dengan perkembangan teknologi dan perkembangan terminologi dari penyakit jantung koroner stabil ini, tidak hanya plak arteriosklerosis, gangguan struktur maupun gangguan fungsi dari pembuluh darah koroner yang dapat menyebabkan keluhan-keluhan seperti nyeri dada pada saat beraktivitas maupun sesak nafas, ketidaknyamanan pada dada, ini sudah kita kategorikan sebagai penyakit jantung koroner stabil. Untuk mendiagnosis penyakit jantung koroner stabil ini diperlukan kombinasi dari anamnesis, kemudian pemeriksaan fisik, pemeriksaan penunjang sederhana, baik dengan menggunakan rekam jantung, USG jantung, maupun dengan modalitas yang lebih canggih seperti pencitraan cardiac CT. Tata laksana dari penyakit jantung koroner stabil ini banyak, tapi yang tidak menutup kemungkinan kita dapat melakukan secara sederhana dengan modifikasi gaya hidup, modifikasi berat badan, kemudian memperbanyak kualitas tidur, dan kemudian kita juga harus memperbaiki faktor-faktor komorbid, misalnya disertai dengan adanya kencing manis, darah tinggi. Nah, itu kita harus kontrol dengan baik supaya progresivitas dari plak aterosklerosis ini dapat dicegah. Oke, baik dokter. Itu dia diskusi kita bersama dengan Dr. Hendra Gunawan, spesialis penyakit dalam, tentang pilihan tata laksana penyakit jantung koroner yang stabil. Semoga sesi sharing di Alomedica Talks ini bermanfaat ya. Dokter juga bisa loh berdiskusi dengan puluhan ribu dokter lainnya di Indonesia melalui aplikasi Alomedica. Jadi jangan lupa download aplikasinya sekarang ya dok. Jadi dokter andal dalam genggaman, salam Alomedica.